Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai analisa pada website PetScare dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Nur Hakim. Berikut saya akan menjelaskan bab 1 Proyek IMK pendahuluan. Yang pertama, latar belakang masalah. Di era global ini, semua unsur kehidupan menjadi semakin berkembang, tidak terkecuali dalam teknologi informasi. Teknologi informasi muncul sebagai akibat semakin merebaknya globalisasi dalam kehidupan organisasi. Semakin kerasnya persaingan bisnis, semakin singkatnya siklus hidup barang dan jasa yang ditawarkan, dan meningkatkan tuntutan selera konsumen terhadap produk dan jasa yang ditawarkan. Untuk mengantisipasi semua ini, perusahaan mencari terobosan baru dengan memanfaatkan teknologi. Teknologi diharapkan dapat menjadi fasilitator dan interpreter. Semua teknologi informasi digunakan hanya terbatas pada proses data. Dengan demikian, dengan semakin berkembangnya teknologi informasi tersebut, hampir semua aktivitas organisasi saat ini telah memasuki oleh aplikasi dan otomatisasi teknologi informasi. Teknologi informasi dapat didefinisikan sebagai perpaduan antara teknologi komputer dan telekomunikasi dengan teknologi lainnya seperti perangkat keras, perangkat lunak, database, teknologi jaringan, dan peralatan telekomunikasi lainnya. Selanjutnya, teknologi informasi dipakai dalam sistem informasi organisasi untuk menyediakan informasi bagi para pemakai dalam rangka pengambilan keputusan dan untuk mencapai tujuan yang spesifik. Melalui sistem informasi yang berbasis teknologi, informasi menjadi mudah, akurat, efektif, dan efisien. Yang kedua, rumusan masalah berdasarkan faktor-faktor yang telah kami uraikan di atas. Kami akan melakukan analisa terhadap situs website Camry PetScare. Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas interaksi manusia dan komputer dan untuk lebih mengenal tentang user interface suatu website. Demikian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Hakim, yaitu saya akan menjelaskan mengenai peninjauan pustaka. Yaitu yang pertama ada usability. Yaitu usability itu adalah suatu metode yang digunakan dalam mengamati atau menilai tingkat kemudahan dan banyaknya kesalahan dalam penggunaan suatu sistem atau aplikasi. Usability ini didefinisikan melalui 5 komponen berkualitas. Di antaranya yaitu yang pertama reliability. Reliability ini menjelaskan tingkat kemudahan bagi pengguna dan memenuhi tugas-tugas dasar ketika pertama kali pengguna berinteraksi dengan hasil desain atau aplikasi. Yang kedua yaitu efisiensi, menjelaskan tingkat kecepatan pengguna dalam menyelesaikan tugas-tugas setelah pengguna mempelajari desain atau aplikasi. Kemudian memorability, yaitu menjelaskan tingkat kemudahan pengguna dalam menggunakan aplikasi dengan baik setelah beberapa lama tidak menggunakannya. Lalu ada error. Error ini menjelaskan jumlah error atau kesalahan yang dilakukan pengguna, tingkat kesulitan terhadap error, dan cara memperbaiki error. Yang terakhir ada satisfaction, yaitu menjelaskan tingkat
menjelaskan tingkat kepuasan pengguna dalam melakukan aplikasi. Lalu ada fleksibilitas. Usability juga mempunyai suatu hubungan dengan fleksibilitas dalam desain. Secara umum, ketika fleksibilitas dari suatu desain meningkat, usabilitasnya berkurang. Desain fleksibilitas dapat melakukan banyak fungsi dibanding desain khusus, tapi kurang efisien. Hal ini membuat desain lebih kompleks. Fleksibilitas juga membuat para pemakai tidak bisa dengan jelas mengantisipasi sistem kebutuhan mereka yang akan datang. Kemudian pada akhirnya fleksibilitas itu akan mengakibatkan suatu pengurangan usabilitas, sehingga perlu dipertimbangkan. Terima kasih penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Michelle. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu yang ketiga ada user interface. User interface adalah tampilan visual sebuah produk yang menjembatani sistem dengan pengguna atau user. Tampilan user interface dapat berupa bentuk, warna, dan tulisan yang didesain semenarik mungkin. Secara sederhana, UI adalah bagaimana tampilan sebuah produk dilihat oleh pengguna. Berikut adalah beberapa uraian mengenai pentingnya UI bagi suatu website produk. Yang pertama, memudahkan interaksi pengguna dengan produk. Lalu yang kedua, meningkatkan penjualan dan pertumbuhan bisnis. Lalu yang ketiga, meningkatkan kualitas branding. Penjelasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Catur akan menjelaskan hasil analisa dari e-commerce PetScare. Yang pertama, e-commerce adalah electronic commerce atau perdagangan elektronik, yaitu media untuk berdagang atau berjualan di mana segala transaksinya dilakukan secara online. E-commerce terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama ada e-commerce consumer to consumer atau C2C. Kemudian ada e-commerce business to business atau B2B. Kemudian ada e-commerce consumer to business C2B, dan yang terakhir ada e-commerce business to consumer atau B2C. Kemudian untuk websitenya sendiri yaitu PetScare. PetScare adalah e-commerce yang menjual beberapa jenis hewan peliharaan tertentu serta merupakan pelayanan kesehatan untuk hewan secara online. PetScare dapat memberikan kemudahan ke masyarakat, diantaranya pelanggan tidak perlu datang ke rumah sakit atau ke pet shop untuk melakukan konsultasi tentang hewan peliharaannya. Karena user dapat berkonsultasi melalui media online, kemudian hasil konsultasinya akan diberikan kepada pelanggan, di mana hasil konsultasi tersebut merupakan hasil dari dokter-dokter pilihan. Kemudahan lainnya dari PetScare yaitu website yang user-friendly atau dapat dengan mudah digunakan oleh pelanggan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Catur akan membacakan hasil analisa saya pada halaman login admin pada website PetScare. Form login admin ini terdiri atas form input username, form input password, ada checkbox remember me untuk menyimpan password, serta ada sign in button atau tombol untuk sign in. Untuk form login admin ini sudah cukup baik karena
tampilannya sederhana dan mudah dipahami. Namun sayangnya masih ada beberapa kekurangan, diantaranya yang pertama, bagian judul form admin itu sendiri masih sedikit membingungkan karena tidak dijelaskan form login ini digunakan untuk login admin atau login user. Kemudian, pada form input username, sebaiknya diberi pilihan atau alternatif lain untuk login selain menggunakan username. Bisa menggunakan email atau menggunakan nomor telepon. Kemudian yang terakhir, belum adanya opsi apabila admin lupa password. Jadi ada satu checkbox yang digunakan untuk menyimpan password. Namun alangkah lebih baiknya lagi jika ditambahkan satu menu option untuk admin apabila lupa password. Terima kasih. Baik, nama saya Hakim. Saya akan menjelaskan analisa dari kelompoknya Mira ya. Yang saya jelaskan analisa form bagian login user. Nah, form ini terdiri dari form input email, form input password, checkbox keep me login, dan check-in button. Untuk tampilan form login ini kurang menarik ya, terlalu simple kalau menurut saya. Mungkin bisa ditambahkan gambar sesuai judul web tersebut, misalkan judulnya tentang kesehatan atau perpustakaan ya, mungkin ditambahkan gambar-gambar tersebut. Untuk kekurangannya dari tampilan ini, yang pertama letak form login tidak simetris ya, yang kedua judul form login terlalu banyak karakter, yang ketiga jika email lupa ya bisa diganti nomor telepon yang sudah disinkron ke email, jadi jangan cuma email saja. Yang keempat, penempatan button check-in tidak simetris. Mungkin bisa dirubah di codingannya. Ya cukup saran saya dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Michelle Aleresya. Saya akan menjelaskan mengenai tampilan halaman home. Jadi pada analisa tampilan di halaman home ini, di dalam halaman home masih ada beberapa yang perlu dikoreksi. Diantaranya yang pertama, seharusnya disediakan pilihan bahasa yang disajikan oleh website seperti bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, karena mengingat tidak semua masyarakat kita mengerti bahasa Inggris seperti yang disajikan pada web Petscare saat ini. Lalu yang kedua, button function book at appointment seharusnya tidak perlu dimunculkan karena fungsi button book and appointment sudah punya tempat sendiri, yaitu di salah satu menu bar yang ada di website. Lalu yang ketiga, kalimat far far away behind the word mountains, far from the countries, vocalia and consonantia, there live the blind text, seharusnya dihapus karena dirasa tidak perlu dan tidak memiliki arti apa-apa yang menonjol. Lebih baik diganti dengan menggunakan moto perusahaan terkait seperti contohnya, sayangi peliharaanmu dan kami siap melayani. Karena dari perbedaan moto tersebut juga karena lebih berbobot dan menunjukkan identitas dari perusahaan terkait. Lalu yang keempat, yang terakhir, halaman home itu seharusnya diisi profil perusahaan seperti profil perusahaan terkait seperti sejarah berdirinya Petscare, biodata atau nama-nama karyawan yang bekerja di Petscare supaya lebih menonjolkan sisi identitas dari perusahaan terkait. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kuku Firmansyah akan menjelaskan atau menganalisa dari kelompok 5 tentang saya bagiannya from konsultasi user. Konsultasi ini menurut saya sudah bagus tampilannya, tidak membosankan untuk dipandang. Di sini juga terdapat banyak kolom seperti nama user, alamat, nomor HP, memilih jenis hewan untuk berkonsultasinya, jenis apa, memilih dokter yang dituju, memilih tanggal dan waktu, kemudian ada button send message di bawah
yang berwarna ungu. Di sebelah kanan juga terdapat jadwal pelayanan, maksud saya jam pelayanan dan telepon darurat. Untuk kekurangannya itu pada yang pertama di jam pelayanan, harusnya bukan jam pelayanan ya, jadwal pelayanan menurut saya. Kalau untuk di yang kedua pada telepon daruratnya, harusnya nomornya nomor kantor ya, bukan nomor HP nanti. Ya gimana dilihatnya gitu. Untuk yang ketiga di bawah kolom jenis hewan itu masih ada yang kosong lah, itu mau diisi apa, jadi usernya bingung gitu, belum ada keterangannya. Ya segitu aja. Cukup dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kemudian di sini ada tampilan halaman data hewan yang sudah dianalisa, yaitu tampilannya terdiri dari atas header, dashboard di sebelah kiri, dan ada tabel data hewan yang secara keseluruhan tampilan sudah layak dan mudah dipahami. Kekurangan dari tampilan ini yang pertama itu susunan elegan font antara kolom tidak rapi. Yang kedua, jumlah digit kode hewan tidak konsisten. Yang ketiga, gambar hewan tidak muncul. Yang keempat, pada kolom status tidak menjelaskan jumlah stok yang pasti. Kesimpulannya yaitu desain interface dalam sebuah website sangatlah penting sebagai media interaksi manusia atau user dengan komputer. User akan merasa dimudahkan dengan adanya menu-menu, gambar tombol button, tampilan yang disajikan di dalam website. Desain interface memang harus menarik, interaktif, dan juga pasti user friendly agar user dapat dengan mudah dan nyaman untuk mengakses website tersebut. Dan untuk sarannya yaitu untuk para programmer dan juga pihak-pihak terkait untuk membuat desain interface harus tahu dalam memahami hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam membuat desain interface yang baik dan benar. Tentu saja agar desain interface yang sudah rampung dapat dipahami oleh penggunanya. Lalu perlu adanya pemeliharaan atau maintenance terhadap desain interface website terkait agar fitur-fitur yang ditawarkan dapat mengikuti perkembangan teknologi serta desain interface tersebut dapat berjalan dengan baik dalam jangka waktu yang panjang. Baiklah teman-teman, itu saja presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan atau kesalahan pada presentasi kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.